Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadrul Islam, mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini kita akan mempresentasikan materi tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Yang pertama yaitu bentuk negara. Menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk negara yang terpenting ialah negara kesatuan atau unitarianisme dan negara serikat atau federasi. 1. Negara kesatuan. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan, yaitu yang pertama sentral dan otonomi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Yang kedua, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi atau otonomi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayah sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Yang kedua yaitu negara federasi, adalah negara-negara yang bergabung menjadi satu dan disatukan oleh sebuah negara federasi. Akan tetapi tetap terpisah hal-hal yang telah disepakati. Dalam negara federasi tidak ada campur tangan langsung antara satu negara bagian ke negara bagian lain. Akan tetapi dapat terjadi pada negara federasi ke negara bagian dan tidak sebaliknya. Di samping dua bentuk di atas, dari sisi pelaksana dan mekanisme pemilihannya, bentuk negara dapat digolongkan ke tiga kelompok, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Yang pertama yaitu monarki. Pemerintahan monarki adalah model pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu, dan cara penunjukan kepala negaranya berdasarkan keturunan dari raja sebelumnya. Dalam prakteknya, monarki ada dua jenis, yaitu monarki absolut dan monarki konstitusional. Yang B atau yang kedua, oligarki. Model pemerintahan oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Yang ke C atau yang ketiga, demokrasi. Pemerintahan model demokrasi adalah pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat atau berdasarkan kekuasaannya pada pilihan atau kehendak rakyat melalui mekanisme pemilihan umum atau pemilu yang berlangsung secara jujur, bebas, transparan, dan adil. Bentuk pemerintahan. Pertama, monarki. Itu monarki absolut. Pengertiannya, monarki mutlak atau monarki absolut merupakan bentuk monarki di mana seorang raja mempunyai kuasa penuh untuk memerintah negaranya. Yang kedua, monarki konstitusional, yaitu monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja sebagai kepala negara. Yang ketiga, monarki parlementer. Bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen atau DPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Selanjutnya, republik. 1. Republik absolut atau disebut juga dengan diktator, yaitu Kronenberg menyebut dengan istilah autokrasi, sedangkan Otto Reuter menyebut dengan istilah otoriter. Kedua, republik konstitusional, yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dapat mempraktikkan sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer. Yang ketiga, republik parlementer, bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang presiden dengan menempatkan parlemen atau DPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Bentuk sistem pemerintahan. 1. Sistem pemerintahan presidensial, yaitu sistem pemerintahan negara republik yang mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan dibedakan dengan kekuasaan legislatif. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer, yaitu sistem pemerintahan di mana pihak parlemen berperan aktif dalam pemerintahan yang nyata
dibuktikan dengan wewenang parlemen untuk mengangkat dan memberhentikan Perdana Menteri. Yang ketiga, sistem pemerintahan semi-presidensial. Sistem semi-presidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan dua sistem pemerintahan, yaitu presidensial dan parlementer. Yang keempat, sistem pemerintahan komunis. Komunis sebenarnya merupakan suatu ideologi, namun pada perkembangannya ada beberapa negara yang menggunakan komunis sebagai suatu sistem pemerintahan dalam sistem negara tersebut. Terima kasih, dosen pengampu II Permana STMT.